dengan hati gembira. Selamat hari Minggu dan salam Patunggilan. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada, warga GKJW. Saya Pendeta Ngadianto yang sekarang melayani GKJW Jemaat Segaran, mengajak panjenengan semua untuk beribadah pada hari ini 26 Juli 2020. Biarlah dengan kondisi yang seperti ini dalam ibadah penutupan bulan keluarga boleh menjadikan semangat kita untuk terus menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Salam Patunggilan. Jemaat yang berbahagia, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, dan selamat membangun ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ibadah pada minggu ini, tanggal 26 Juli 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ngadianto. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah pada saat ini, dan jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Di dalam keluarga kita merasakan cinta kasih, kita merasakan persekutuan dan juga damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Kepala Keluarga, senantiasa ada dan menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini, beserta seluruh anggota keluarga, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan Dia dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 289. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Keluarga Hidup Indah. Puji dan syukur
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, mari kita mulai ibadat kita pada saat ini dalam ibadah penutupan bulan keluarga. Kita mengambil sadruh, kita persiapkan hati kita dengan mengucap yang demikian. Ibadat penutupan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Tema penutupan bulan keluarga pada tahun ini disemangati oleh sebuah kalimat yang demikian: keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Sekali lagi, keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Allah. Mari kita sambut tema penutupan bulan keluarga ini dengan menyanyikan kidung kontekstual 97. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Bulan Keluarga. Bulan keluarga kini telah tiba, mari kita sambut dengan hati gembira, sebagai sarana bagi keluarga untuk meningkatkan komunikasi bersama. Yuk kita manfaatkan bulan keluarga di gereja kita, GKJW tercinta. Mari kita ciptakan keluarga bahagia dalam kasih Tuhan Sang Kepala Gereja. Bulan keluarga memberi kesempatan kepada segenap anggota keluarga menyatakan iman melalui karya, sebagai wujud kesaksian dan pelayanan. Yuk kita meramaikan bulan keluarga di gereja kita, GKJW tercinta. Mari kita wujudkan keluarga berkarya bagi nama Tuhan Sang Kepala Gereja. Keluarga kita bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi corona ini. Untuk itu bersama-sama mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, seberapa jauh kita mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima yang demikian: sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita diajak untuk kembali melalui firman Tuhan ini kepada Tuhan, kepada dekat kita semula, kepada janji kita yang sudah pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang rahmani, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berharap Tuhan, janganlah Engkau menghukum kami, tetapi biarlah kasih karunia, anugerah, pengampunan-Mu yang terjadi atas kami.
Kami hendak kembali kepada Tuhan. Kami hendak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ya Roh Kudus, berkaryalah atas kami. Kasihanilah kami anak-anak-Mu ini. Kasihanilah kami. Dan biarlah kami kembali menjadi anak-anak Tuhan. Umat Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berserah penuh kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, berita anugerah pengampunan. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dan biarlah ini menjadi semangat kita, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kembali menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada janji yang pernah kita ucapkan kepadanya. Kita sambut berita anugerah atau pengampunan ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 392, bait yang pertama, Ku berbahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat Kristen yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Sang Sabda, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Kami siap membuka hati, telinga, dan kehidupan kami. Kami siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Untuk itu Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Demikian doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang disiapkan dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia
menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 57. Yesus lihat umatmu, dan seterusnya. Yesus lihat umatmu yang mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada. 1 bulan sudah kita bersama-sama bergumul menjalani bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan pada hari ini kita akan akhiri, bukan berarti pergumulan dan aktivitas kita dalam bulan keluarga itu selesai. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama kembali bahwa keluarga yang lestari dan ikut dalam karya Allah menjadi semangat kita, keluarga-keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bacaan kita di Matius 13 ayat 31 sampai 33 ini, ketika kita mendengar kata kecil, maka konotasi kita, pikiran kita adalah sesuatu yang lemah. Seorang atau kalau itu orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, atau orang yang tidak berguna. Bahkan seringkali ketika kita mendengar kata kecil, maka pikiran kita lalu meremehkan. Ingat saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang besar itu pasti terjadi dari yang kecil. Apakah itu yang positif atau itu yang negatif? Apakah itu nanti yang merusak ataukah itu yang membangun? Tentu dari hal yang kecil. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang kecil, selalu saya ingat dengan postingan Ibu Pendeta Nowati di grup WhatsApp GKJW, Pembendeta GKJW, yang menceritakan bahwa ada seorang anak yang tidak bisa menerima omelan ibu atau bapaknya tentang hal-hal yang kecil. Ketika pulang keluar rumah, dia lalu ingatkan, apakah sudah dimatikan TV-nya? Apa sudah dirapikan tempat tidurnya? Apakah sudah dirapikan mejanya? Hal-hal kecil selalu diperhatikan dan diomeli. Saudaraku yang kasih Tuhan, si anak ini lalu mendapatkan panggilan untuk bekerja, dan ketika wawancara sudah ditentukan, dia berangkat ke wawancara itu. Lalu ibunya yang berpesan, ketika ada pertanyaan jawablah seperti kamu bisa, jangan mengada-ada. Lalu ibunya memberikan sangu lebih terhadap anaknya ini. Saudara betul, tetap di tempat wawancara, dia melihat gerbang gedung wawancara itu terbuka dan tidak ada yang menjaga. Lalu ada grendel yang mestinya masuk, kok tidak masuk. Lalu dia berpikir, grendel ini kalau diteruskan, dibiarkan, bisa orang nyantol bajunya, orang bisa sobek. Lalu dimasukkan. Dia perhatikan, lalu dia ditempatkan, lalu dimasukkan. Satu persatu sampai di tempat ada di ruang wawancara, masuk di ruangan, dia melihat ada lampu
sudah jam 10 siang belum dimatikan. Lalu dia mencari, saudara, saklar dari lampu itu, stop kontaknya, dia matikan lampu itu. Bapak Ibu sampai di ruang wawancara, dia melihat ada banyak teman-temannya yang juga ada antri. Ketika itu ada karpet yang buka. Dan dia lihat, kok gak pantas sih karpet di sini ini dipertulkan sama dia. Duduk dia, lalu dia berpikir, apa masih ada kesempatan saya dengan orang banyak seperti ini? Satu persatu masuk, lalu keluar dari pintu yang lain, masuk pintu yang lain. Jadi tidak ada kesempatan untuk nanti pertanyaannya apa, begitu dan dia kesempatan. Setelah itu saudara, gilirannya dia masuk. Sampai di meja wawancara, si bos berkata, "Dek, kapan saya mulai bekerja?" Tuh, apa maunya? Apa gak salah dengar tuh Pak saya, Pak? Tidak. Kok gak ada pertanyaan? Tidak. Apa artilah pertanyaan? Kamu akan mengada-ada kalau pertanyaan. Wawancara kami sudah mulai dari gerbang tadi. Hanya kau yang melakukan itu. Ada grendel kamu betulkan, ada lampu yang tidak masih menyala kamu matikan, ada karpet yang tidak pada tempatnya kamu betulkan dan lain sebagainya. Itulah wawancara kami. Saudara, lalu dia ingat pada ibunya. Ketika itu lalu dia, istilah Jawanya itu berbesmili. Ingat pada ibunya. Omelan-omelan ibunya. Lalu dia pulang, sampai di rumah dia merangkul ibunya dan menyampaikan terima kasih pada ibunya. Ibu, bapak dan saudara kasih Tuhan, ternyata sesuatu yang besar dia dapat diterima dengan gampang di sebuah perusahaan untuk bekerja hanya karena kecil. Ketika dia melakukan apa yang ada di rumah. Maka demikian Tuhan Yesus juga dalam Matius 18 juga selalu mengingatkan, ketika kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 25:21 juga dikatakan, setiap pada yang kecil akan diberikan pada hal yang besar. Demikian juga Matius 31-33 ini juga tentang bagaimana biji sesawi dan ragi, sesuatu yang kecil. Biji sesawi menjadi pohon yang besar, yang melebihi tingginya dari sayur yang lain. Demikian juga ragi yang kecil bisa mengkamirkan 36 liter tepung. Luar biasa. Mengapa saudara? Dari yang kecil, keduanya kecil yang dipakai oleh Tuhan tentang bagaimana kerajaan sorga nanti yang berdampak. Saudara kasih Tuhan, biji sawi, banyak pohon yang burung yang datang untuk bersarang di sana. Membuat sarang di sana. Ragi yang kecil membuat 36 liter tepung menjadi kamir semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Pada ayat yang ke-30, hal kerajaan sorga cuma makan biji sawi yang diambil dan ditaburkan di ladang. Biji sesawi ditaburkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan bagaimana ia menjadi besar, lalu burung-burung bersarang di sana, tetapi bagaimana dia mengikuti proses. Ketika biji sesawi ini tidak mau mengikuti proses, dia ditaburkan, dia mati, lalu dia tumbuh menjadi kecil. Ketika dia mulai tumbuh diterpa angin, ada hujan, ada hama dan lain sebagainya. Proses inilah yang menjadikan biji sawi ini menjadi banyak burung yang bersarang di sana. Disenangi oleh burung-burung. Demikian saudara, ragi. Ketika ragi ini menolak untuk dicampur dengan bagaimana mungkin saya dengan 36 liter? Saudara, dia dicampur pada ayat yang ke-33.
diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, kita tahu bahwa bagaimana orang membuat roti, bagaimana orang mencampur ragi, tentu diaduk, dibanting-banting, dipukul-pukul, diuyel-uyel, dan lain sebagainya. Proses ini yang menjadikan seluruh adonan menjadi enak. Seluruh adonan menjadi menyenangkan. Seperti ilustrasi depan, si anak tadi mudah diterima menjadi orang yang besar karena hal-hal kecil dalam keluarga. Oleh karena itu saudara-saudara, agar keluarga bisa lestari dan ikut ambil bagian dalam karya Allah, tentu tidak lepas dari bagaimana kita memproses diri. Si anak ikut aturan-aturan dalam keluarga. Orang tua ikut aturan-aturan dalam keluarga sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Semuanya pasti berperan. Si ibu berperan, orang tua bapak berperan, si anak mengikuti peran. Sehingga tidak ada manusia yang tidak berguna siapapun dalam keluarga. Oleh karena itu orang tua, bapak ibu jangan merasa super power, bisa sendiri, meremehkan yang kecil, yang anak-anak. Demikian juga yang anak-anak jangan merasa minder. Karena kita semua orang-orang yang berguna dan diberikan potensi diri, walaupun kecil, namun memberikan pengaruh positif. Membuat atmosfer kehidupan keluarga yang positif, lingkungan yang positif, dan juga bagi orang lain. Itulah yang dimanakan menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang kasih Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing saat ini? Sudahkah kita menghadirkan kerajaan Allah dengan setia pada hal-hal yang kecil? Mari kita tata kehidupan keluarga kita masing-masing dengan tugas tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mbah, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Dengan melakukan tugas tanggung jawab kita, sehingga kita semua akan memberikan pengaruh yang baik. Seperti ragi yang mempengaruhi 36 liter. Seperti biji sesawi yang kecil, tetapi banyak burung yang bersarang di sana. Dengan demikian, keluarga kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan disitulah kerajaan Allah menjadi nyata. Selamat untuk menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan, seperti sawi dan juga ragi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama saudara-saudara mengambil saat teduh. Kita leremke, kita hayati dalam kehidupan kita. Saat teduh diakhiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Segala puji, syukur, dan hormat bagimu ya Allah. Engkau berkenan memberikan firman kepada kami, Engkau berkenan mengajar pada kami. Kalau pada saat ini Engkau telah mencurahkan roh-Mu untuk kami mampu mendengar dan mengerti firman-Mu, kami tetap memohon kepadamu, biarlah roh-Mu tetap ada di dalam hidup dan kehidupan kami, memampukan kami untuk mewujud nyatakan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami di tengah keluarga, kami di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat, biarlah firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dengan demikian ya Tuhan, melalui angan-angan kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami boleh menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan surat-surat-Mu yang boleh dibaca, dirasakan, dan dilihat oleh sesama kami, sehingga semakin hari nama-Mu semakin dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen milik-Mu di seluruh dunia. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan bertahta, dan Tuhan menjadi kepala-kepala keluarga di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Ya Tuhan, biarlah seluruh keluarga-keluarga Kristen menjadi gereja-gereja kecil yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat, Engkau jauhkan dari segala kesombongan, hidup berfoya-foya, dan hidup yang kurang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi biarlah kami menjadi keluarga yang teladan, yang melakukan kebaikan dan kasih kepada semua keluarga-keluarga di sekitar kami. Demikianlah ya Tuhan doa ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Bapak yang terkasih, kami mewakili pemuda berdoa untuk setiap anggota gugus COVID-19 dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi, memberikan kekuatan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebijakan dan aturan yang diambilnya, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, sehingga upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 boleh kami rasakan bersama-sama ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan seru permohonan kami, hanya kami landaskan di dalam nama Allah Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih menuntut ilmu di sekolah, mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, sampai dengan di perguruan tinggi. Biarlah Tuhan berkenan memberikan roh ketekunan kepada kami, sehingga kami boleh setia dan tekun dalam pembelajaran kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, semoga Kau berikan hikmat dan kemampuan kepada kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua kami.
Tuhan juga berikan kemampuan kepada anak-anak-Mu ini agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah di tengah-tengah pembelajaran kami dapat menjadi saksi bagi teman-teman kami yang belum mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami yang kami serahkan dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami juga perkenankan menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada, bagian dari Gereja Kristen Jayawetan ini, untuk terus mendukung bagaimana kami memutus penyebaran rantai corona dan juga berpartisipasi terhadap dampak yang menyertainya, sehingga keberadaan gerejamu, Gereja Kristen Jayawetan, tetap dapat dirasakan dan boleh menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami juga serahkan pemerintah kami, Tuhan berkati kekuatan, kebijaksanaan untuk menata pemerintahan ini mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga secara khusus dalam situasi baru atau new normal ini tetap berpedoman pada aturan yang benar, sehingga melalui pemerintah kami semua boleh merasakan kekuatan, pemeliharaan, dan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa syukur kami semuanya dengan penuh harap dan pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang dilakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Ada firman Tuhan yang demikian: bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Yeremia 33 ayat 11b. Untuk itu mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan dibarengi kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 318 ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan syukur yang telah kita kumpulkan. Untuk itu Bapak Ibu serta Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena di pandemi COVID-19 ini Engkau masih memberikan kami untuk mempersembahkan persembahan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan persembahan syukur ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami kumpulkan, apa yang telah kami serahkan pada hari ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di dunia. Berkati juga mereka yang mengelola persembahan ya Tuhan. Kiranya mereka dapat mengelola persembahan dengan baik dan disertai oleh Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima dan Engkau selalu memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama undur dari ibadat ini. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Tetapi yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai kita untuk memampukan kita melewati hari-hari kita. Kasihilah keluarga kita masing-masing, kasihilah orang lain, dan juga kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 451, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, dan seterusnya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Arahkan kehidupan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kuasa kasih damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus turun atas jemaat-jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan saat ini sampai selama-lamanya dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tentrem raharjo sing